Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Holidin dengan NIM 6705200019 dari kelas D3 Teknologi Telekomunikasi 4402. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas besar mata kuliah Bengkel Pemrograman 2, membuat sebuah website sederhana, yaitu website portofolio dengan menggunakan Bootstrap 5. Nah, di bagian sini ada sebuah mockup atau desain atau gambaran dari website yang akan saya buat. Yang pertama ada bagian navbar, bagian atas, kemudian ada bagian jumbotron atau header. Yang ketiga ada bagian about me. Di sini saya akan membuat sebuah penjelasan mengenai diri saya. Kemudian ada mengenai proyek atau kegiatan saya di sini. Selanjutnya ada bagian kontak dan yang terakhir ada bagian footer. Inilah gambaran dari web yang saya buat. Ada bagian navbar, Holidin, home, about, printer, dan kontak. Ada bagian jumbotron, gambar, judul, dan paragraf. Nah, di sini juga untuk bagian about me, keterangan mengenai diri saya, dan ada proyek saya atau kegiatan saya. Kemudian ada kontak me, dan yang terakhir ada bagian footer. Nah, untuk bagian di sini saya sudah mengarahkan untuk lebih mengenal saya. Klik nama Holidin yang bergaris bawah untuk masuk ke CV saya. Nah, yang bagian ini jika diklik maka akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu masuk ke bagian CV. Nah, seperti inilah CV yang saya buat. Di sini juga sama, ada bagian navbar, warnanya adalah warna hijau dengan ICP, about, skill, portfolio, experience, kontak. Di sini juga tersedia gambar, kemudian judul dengan nama saya Holidin, kemudian paragraf, dan ada for me, dan ada download CV. Nah, di sini juga sama, kalau mengklik download CV maka akan menuju ke halaman selanjutnya. Nah, seperti ini akan menuju ke CV, link pendownloadan CV. Selanjutnya ada bagian follow me Facebook, follow me Twitter, YouTube, dan Instagram. Ketika mengklik bagian Facebook, Twitter, YouTube, atau Instagram maka akan menuju ke halaman selanjutnya. Seperti contoh, ketika mengklik Facebook maka akan menuju ke halaman Facebook yang saya punya. Nah, ini selanjutnya ketika mengklik bagian Twitter maka sama akan menuju ke Twitter halaman profil saya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada bagian untuk bagian YouTube. Untuk bagian YouTube, ketika klik bagian YouTube maka sama akan menuju ke halaman channel YouTube saya. Nah, dan yang terakhir ada bagian Instagram. Nah, untuk bagian Instagram ketika mengklik juga sama maka akan menuju ke Instagram, alamat Instagram saya. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga ada about mengenai diri saya, kemudian ada
informasi yang lainnya seperti umur, email, alamat, nomor HP, dan bahasa yang digunakan. Nah, di sini juga tersedia bagian skill atau kemampuan yang saya miliki. Pertama di bidang elektronika dengan 80%, di bidang las listrik dan las karbit 70%, pemrograman 75%, elektronika audio video 85%, pertanian dan peternakan 90%, olahraga di bidang sepak bola 90%. Nah, di bagian portofolio yang pertama, gambar pertama ada proyek bengkel pemrograman, bengkel elektronika, sistem digital, dan elektronika analog. Nah, ini kegiatan saya waktu di SMK, ada tim futsal SMK Garut, sepak bola Bata FC Bayombong, futsal SMK Garut tahun 2018-2020. Dan selanjutnya ada kegiatan atau sehari yang saya lakukan, ada hiking, ada ke main pantai, ke air terjun, dan ke taman-taman yang ada di sekitar Garut. Selanjutnya ada pengalaman bekerja. Pertama dari Agustus sampai November 2020 di Bandung di PT Inti Industri Telekomunikasi Indonesia. Kemudian yang kedua ada dari bulan Juli sampai Agustus 2019 di Garut di UPTD BLK Garut. Kemudian ada pengalaman edukasi atau pendidikan SDN Ciboy 2. Kemudian ada OSIS MT Sintel Anwar SMKN 2 Garut. Dan terakhir ada bagian referensi atau tambahan. Seperti di sini saya berketerangan untuk perusahaan-perusahaan yang pernah saya kunjungi atau saya bekerja. Yang pertama ada PT Inti, kemudian PT Lapan, dan yang terakhir ada UPTD BLK. Nah, di sini ada bagian kontak nih, seperti bagian name, subjek, kemudian email, dan pesan. Nah, seperti inilah CV. Nah, sekarang kembali lagi ke blog saya. Untuk di blog sudah tadi dijelaskan. Nah, langkah pertama yang harus disiapkan adalah software Studio Visual Code, kemudian tentu saja Bootstrap untuk mengcopy atau melihat codingannya, kemudian GitLab yang untuk gelombang yang tadi, kemudian GitHub untuk menguploadnya, sehingga masuk ke bagian Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah file. Nah, di dalam file ini terdapat folder. Yang pertama ada folder image, kemudian di dalam folder image terdapat satu gambar dan satu folder. Untuk bagian folder blog terdapat ada 6 gambar. Teknik yang saya gunakan dalam pembuatan website-nya adalah dengan cara mengcopy dari link Bootstrap. Yang pertama untuk memanggil link ini, Bootstrap ini, masuk ke Bootstrap, kemudian pilih yang bagian introduce, kemudian copy yang ini, kemudian salin. Kemudian ada bagian ada judul My Portfolio Holiday, kemudian ada bagian navbar. Nah, untuk navbar ini, untuk kodenya saya juga sama, cari aja di bagian komponen, kemudian pilih bagian navbar. Nah, saya pilih yang ini, di copy, kemudian salin di sini. Nah, untuk bagian navbar ini sudah saya ubah. Ada bagian yang pertama ada holiday untuk judul yang pertama, kemudian ada home, about, adventure, kontak. Nah, seperti ini kalau dilihat. Nah, yang tadi ada holiday, home, about, adventure, kontak. Selanjutnya ke
Nah, di sini saya menambahkan ID atau gunanya untuk pagar home, pagar upload, atau dari help. Nah, ini berguna untuk ketika saya mengklik upload, maka akan ke bagian upload. Ketika mengklik kontak, akan ke bagian kontak. Nah, gunanya itu dari sini, dari help, dengan menambahkan ID. Yang pertama ada ID home, saya di sini simpan ID home. Nah, untuk upload adventure kontak sudah saya masukkan juga. Untuk bagian upload, ID upload, kemudian ID adventure, dan yang terakhir ada ID kontak. Nah, untuk bagian navbarnya. Kemudian di bagian navbar juga ada pengubahan yang tadinya di bagian bootstrapnya nggak ada warna, cuman warna putih, terus untuk teksnya warna hitam, yang saya ubah menggunakan navbar expand dark, kemudian background primary. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai untuk responsi atau breakpoint. Nah, di sini ada bagian div, class, call, md, strip bar. Md itu dari medium 4. Nah, untuk ini saya cari di bootstrap, bagian layout, kemudian pilih yang breakpoint. Di sini juga ada penjelasannya, ada SM, MD, LG, XL, XXL. Ini berguna untuk breakpoint atau pengukuran layar ketika contohnya dibuka di HP ataupun di laptop. Nah, seperti contoh kan di sini saya udah atur bagian MD 4. Nah, untuk bagian about. Nah, ketika saya buka website ini di bagian di HP, contohnya inspect aja. Nah, ini kemudian kalau aku kecilin gitu responsinya, maka akan turun mengikuti seperti ini. Nah, akan berubah, tidak seperti tadi berjajar ke pinggir. Jadi sudah kalau dibuka di HP bakal berbentuk seperti ini. Contohnya untuk responsinya di iPhone X. Nah, kayak gini. Kalau dilihat dari HP. Jadi saya sudah atur untuk bagian responsinya yaitu 4 semuanya. Yang ini bagian untuk yang ini juga sama semuanya. Dan ada bagian style atau CSS yang digunakan bagian jumbotron, yaitu padding topnya berukuran 7 rep, kemudian untuk background colornya menggunakan warna biru semu biru atau kodenya seperti ini. Nah, berguna di bagian jumbotron ini di bagian sini. Nah, yang ini ada warna biru ini. Kemudian ada bagian section untuk padding topnya 5 rep, berguna untuk bagian footer yang paling bawah. Nah, yang ini ukurannya adalah 5 rep dari sini ke atas. Jumbotron text center berfungsi untuk di tengah-tengah atau di bagian tengah untuk sebuah gambarnya ada gambar berbentuk lingkaran, kemudian ada display atau judul, kemudian ada paragraf. Nah, seperti ini. Nah, ada di teksnya di tengah-tengah gambarnya, ada judul, kemudian ada paragraf. Nah, untuk ini, untuk garis ini atau lingkaran web ini saya menggunakan di sini. Nah, seperti ini diunduh dulu kodenya, kemudian di copy. Jika sudah dimasukkan di sini, paste di sini aja. Nah, maka akan muncul seperti gelombang ini.
langkah selanjutnya ada ke bagian about. Nah, di bagian about ada MB3, terus teksnya di tengah-tengah. Kemudian untuk bagian kelas, untuk teksnya ada row-nya ada 3, ada content center untuk berfungsi untuk di tengah-tengah. Selanjutnya ada bagian bagian project. Nah, di bagian project ini juga terdapat yang pertama ada judul dengan margin button, MB margin button itu dengan M3. Kemudian ada gambar. Nah, ini di copy sampai ada 6. Nah, langsung dia ke bagian kontak. Nah, di bagian kontak ada judul dengan kontak me, kemudian ada bagian label nama, label mail, label pesan, dan ada tombol submit-nya dengan kirim dengan warna primary atau biru. Dan untuk bagian kontak ini belum berfungsi. Nah, yang selanjutnya ada bagian footer. Bagian footer ini sini saya menambahkan warna biru, kemudian ada gelombang. Nah, yang ini sama, kode ini didapatkan dari bagian ini di get wipes, di copy, kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian di bagian footer juga terdapat hati. Nah, ini untuk by heart fill text danger dengan warna merah. Nah, untuk memunculkan ini perlu memanggil bootstrap icon. Nah, ini dengan cara ke bootstrap, kemudian cari aja icon. Nah, di sini masuk ke bagian ini. Nah, di sini terdapat beberapa icon. Kemudian cari yang saya gunakan ada icon heart. Nah, yang ini. Nah, sebelum itu untuk memanggilnya yang tadi, nah untuk linknya di copy dulu, kemudian dipindahkan ke sini. Kemudian untuk memunculkannya kita klik aja yang akan digunakan. Nah, yang ini di copy, kemudian dimasukkan ke bagian footer yang tadi. Nah, yang ini sini di copy aja. Nah, untuk bagian footer ini saya tujukan ketika mengklik nama saya, maka akan menuju ke bagian Instagram saya. Nah, ketika mengklik ini maka akan ke Instagram. Nah, seperti inilah gambarannya untuk bagian terakhir. Nah, yang ini yang tadi bergelombang ini dibuat dari get webs. Kemudian untuk lambang hati ini dicari dari bagian bootstrap icon. Kemudian untuk ketika saya mengklik nama saya, maka akan menuju ke bagian Instagram milik saya. Nah, jadi itulah teknik yang saya gunakan dalam pembuatan website sederhana ini dengan menggunakan Bootstrap. Nah, jika ada kesalahan dalam pembuatannya ataupun kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.